kesuksesan itu bukan diri kita yang menilai, Bang Doy, ya. Siap. Tapi orang lain ya, orang lain yang ada di sekitar kita yang merasakan dampak dari kehidupan kita. Sobat Radio yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam rubrik keren di BN Radio 1 jam bersama Bang Doy Ada. Hari ini saya kebetulan mendapat tamu terhormat saya. Beliau adalah anak muda yang sangat peduli kepada beberapa banyak hal aktivitas beliau yang memang saat ini adalah memberikan motivasi atau inspirasi kepada anak muda di Bangka Belitung khususnya, atau Bangka pada khususnya. Sobat Radio, teman-teman, saya dan mewakili keluarga besar BN Media Group yang meliputi BN Radio, BN Bubble, dan BN TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada sore ini, tepatnya hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, tepat pukul 5 dikit tadi, bukan tepat pukul 5. Saya, Bang Doy Ada, akan mengajak Sobat Radio ngobrol asik bersama narasumber saya, Bang Arbi Leo. Apa kabar Bang Arbi? Baik, Bang Doy. Oke, Selamat alhamdulillah. sore semua Sobat Radio. Oke, Sobat Radio, itu dari Bang Arbi tadi. Tetaplah bersama saya dalam acara 1 jam bersama Bang Doy Ada di BN Radio 93.5 MM Bangka Belitung, The Real Radio News and Entertainment. Saya akan 1 jam depan akan ngobrol asik bersama Bang Arbi Leo. Secara singkat, beliau ini adalah CEO dari BN Media Group. Ya, tapi nanti kita tanya ya, apa sebenarnya sih beliau ini. Bang Arbi, sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang aktivitas, tentang hobi maupun tentang apa saja yang akan dilakukan Bang Arbi ke depan, baik pribadi ataupun dengan BN Media Group, tapi saya ada yang menarik nih. Saya kemarin kalau salah, saya melihat ada status dari Bang Arbi di FB, Facebook. Nah, ini Statusnya apa tuh? menariknya adalah gini. Bang Arbi memaknai sebuah kebaikan itu. Arti ada filosofi yang Bang Arbi tuliskan sana, kebaikan. Memang sih sebenarnya menurut saya kebaikan itu memang sebenarnya kebaikan adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Cuma mempertahankan kebaikan itu yang agak sulit. Tidak semua kebaikan kita itu bisa diterima orang lain. Nah, saya ingin tahu bagi Bang Arbi sendiri, mungkin sebagian masyarakat atau sebagian teman-teman Sobat Radio mungkin sudah membaca itu makna dari kebaikan. Nah, kira-kira di soal ini mungkin Bang Arbi bisa menjelaskan lagi apa sih makna kebaikan menurut Bang Arbi? Ya. Selamat sore Sobat BN Radio, semoga semua sehat ya. Sebelum kita ngobrol mungkin ini belum terlambat saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua selalu sehat. Ya, bicara status saya, Bang Doy berarti ngintip ini ya, akun Facebook saya ya. Itu mantap ya, ada kebaikan ya. Nah, jadi ya bicara kebaikan itu ya, kebaikan itu kan satu tindakan ya Bang Doy ya. Bicara kebaikan itu adalah satu tindakan gitu. Bicara kebaikan itu adalah satu tindakan di mana kita mungkin dimaknai bisa menolong sesama. Lebih dalam lagi mungkin bisa bermanfaat untuk sesama. Ya, bicara kebaikan itu relatif lah Mas Bro ya. Jadi dan kebaikan itu nggak harus terlihat. Ini yang paling penting. Ya, kan? Nah, justru kebaikan yang sesungguhnya itu ketika tidak terlihat, tapi terasa ya. Tapi terasa. Dan pastinya harus bermanfaat. Gitu Bang Doy. Jadi pasti masing-masing orang memaknai arti kebaikan ini ya dengan apa yang bisa dia lakukan gitu loh. Jadi nggak harus meniru kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Tapi apa yang hatimu bisa hatimu bawa untuk engkau lakukan menolong sesamamu, lakukan saja. Gitu. Kita menabur senyuman aja sudah menabur kebaikan, ya kan? Gitu.
Jadi kadang-kadang orang terlalu berpikir bahwa kebaikan sesuatu yang besar ya. Padahal sehari-hari mungkin bisa membuat kebaikan. Seperti kata Bang Arbi tadi ya. Senyum saja ya kebaikan, tapi jangan senyum-senyum terus gitu kan. Terlalu baik nanti dikatain orang. Oke, Sobat Radio tadi apa makna dari kebaikan menurut Bang Arbi? Mungkin teman-teman Sobat Radio juga punya makna sendiri tentang kebaikan, itu tergantung pada kita memaknainya. Sobat Radio, jika Sobat Radio pengen nanti berinteraksi langsung dengan Bang Arbi, bisa ke nomor 0819 33 90 5905. Saya ulangi, 0819 33 90 5905. Oke, silahkan nanti yang ingin berinteraksi langsung dengan Bang Arbi. Ada 2 voucher. 2 voucher itu menginap di Pantai Baturan ya Bang Arbi. Betul. Tidak menginap saja ini termasuk selimut juga dapat ya. Termasuk goreng juga dapat dan juga makan ya Bang Arbi. Betul. Voucher makan di restoran Pantai Baturan. Oke, Sobat Radio, kita lanjut lagi bicara untuk ngobrol asik sama Bang Arbi. Bang Arbi, mungkin banyak juga dari Sobat Radio ini pengen tahu sebenarnya Bang Arbi ini orang mana? Orang Bangka? Bukan. Artinya begini, bisa saja mungkin beberapa teman-teman di Pulau Bangka juga sebenarnya tahu dengan Bang Arbi. Mungkin banyak yang belum tahu kira-kira Bang Arbi ini lahir di mana, SD di mana, SMP di mana, itu kan Bang Arbi. Nah, saya pastinya orang Bangka. Orang Bangka. Ini Bangka ini kampung halaman buat saya, Bang. Jadi orang tua saya itu asli Belinyu, Bang. Oh, Belinyu ya. Kampung Mapur, Bangka Utara. Bangka Utara. Siap. Tepatnya di Kampung Mapur. Mapur ya. Ya, itu kampung buyut kakek nenek saya di sana. Orang tua saya lahir di sana. Saya SMA pun di Sungai Liat, di Setiabudi. Ya, Setiabudi. Karena cukup banyak teman-teman saya di Bangka ini. Nah, cuma memang sehabis SMA itu saya ke Jakarta. Merantau lah ya. Ke Jakarta, membantu usaha orang tua juga di sana. Nah, kemudian beberapa tahun, enggak berapa tahun ini sih. Saya sebenarnya rutin pulang. Hampir setiap tahun juga balik ke Bangka, ketemu dengan keluarga besar. Dan kebetulan juga dapat istri orang Bangka juga. Berarti pulang kampung juga ya. Jadi ya kalau mungkin Bang Roy bilang tadi, kalau orang banyak nggak tahu ke saya ya karena saya bukan siapa-siapa, Bang Roy. Dulu, kalau sekarang sih enggak siapa ya? Tetap saya orang biasa, Bang Roy, yang cuman berusaha, berupaya apa yang saya bisa. Ya beberapa tahun belakangan ini mulai timbul di hati apa yang mau saya lakukan buat kampung halaman saya, gitu loh Bang. Ya kalau orang mungkin kita bilang kalau bukan kita siapa lagi kan gitu kan. Jadi apa yang bisa kita lakukan mungkin dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan buat membangun kampung kita Bangka ini. Ya kita lakukan aja Bang. Seperti itu. Oke, Bang Arbi kan tamat kuliah kan langsung mampu ke Jakarta ya, tapi SMA, SMA ke Jakarta ya. Artinya tentu walaupun tidak setiap kali itu ada pulang setahun sekali atau berapa kali setahun ya. Nah, Bang Arbi melihat perkembangan Bangka sendiri ya, baik secara umum maupun Kabupaten Bangka secara khusus, mungkin ada hal-hal yang Arbi perkembangannya gimana sebenarnya sih dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya saya lihat ada beberapa kemajuan lah ya, kita nggak pungkiri karena juga selain kita pastinya banyak teman-teman yang terus bergerak membangun Bangka Belitung ini Bang Do ya, gitu, dan kita lihat itulah gitu. Nah, kira-kira 2016 itu saya tertarik membangun Bangka ini lewat pariwisata. Oke. 2016 ya awal ya. Ya 2016 awal. Kebetulan kami punya tanah di Kampung Bukit Kuala ya kan, yang sekarang disebut Pantai Indah Batu Bedaun itu Bang Boy. Nah tadinya itu hanya tempat kosong, masih hutan dan memang kami sering bolak-balik sana. Ya saya lihat ini ada satu potensi. Ada potensi ya. Ya kan, walaupun saat itu banyak tantangannya Bang Doy. Jadi ketika kita membangun resort tersebut, ya banyak teman-teman yang mengatakan wah kayaknya kamu salah gitu kan. Salah pilih nih ya. Membangun pariwisata belum saatnya gitu kan. Nah, nanti akan rugi lah bahasa mereka seperti itu Bang Doy. Beberapa teman ya kan. Beri masukan. Jadi, ya nggak salah sih mereka memberi masukan ya karena mereka care dengan kita wajar Bang Doy ya kan. Ya cuman ada satu semangat
di hati saya ini yang mengatakan saya harus lakukan gitu loh Bang. Karena buat saya ini bukan hanya satu usaha tapi satu karya ya, gitu Bang. Nah, satu karya ya sudah, saya mulai aja. Saya mulai melangkah, ya kan. Memang langkah awal itu yang berat kan, Bang. Ya kan, saya basicnya bukan di pariwisata, saya di Jakarta juga berwirausaha di mungkin lebih banyak berhubungan ke kontraktor ya. Kami produksi scaffolding di sana. Ya, jadi banting setir nih. Yang di sana nggak ditinggalin sih tetap ya. Nah, cuma nambah karya lah betul, penambah karya ini sesuatu yang baru buat saya gitu. Tapi saya melihat di sini ada satu tantangan. Nah, itu yang memang sedari dulu itu sifat saya itu Bang Doi. Ketika melihat satu tantangan tergoda lah ya. Ya, pasti akan saya coba gitu. Kalau belum coba ya nanti akan menyesal gitu loh Bang Doi. Nggak tahu kita kalau nggak coba ya. Jadi apapun hasilnya tantang dulu. Oke, siap. Seperti itu Bang Doi. Oke, siap Bang Arbi. Tapi kalau lihat dari kondisi yang ada sekarang di Kabupaten Bangka atau Sungai Liat lah terutama, Bang Arbi melihat apa sebenarnya yang kira-kira yang bisa dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat lah, khususnya Sungai Liat lah ya, kota Sungai Liat ini, agar kota Sungai Liat ini lebih maju lagi lah. Menurut Bang Arbi apa sih mesti yang harus kita lakukan untuk lebih memajukan kota Sungai Liat atau Kabupaten Bangka secara umum? Ya, kalau buat saat ini karena kita tahu sedang pandemi ini ya Bang Doi ya, karena COVID-19 ini ya kita mungkin saat ini anjuran saya kita lebih fokus untuk sama-sama menjaga dulu kesehatan Bang Doi ya. Terutama dengan protokol kesehatan ya, saya berharap teman-teman semua masyarakat Bangka Belitung yuk kita taat lah ya Bang Doi ya, untuk demi keselamatan kita bersama ya Bang Doi ya. Mungkin saat ini sih fokusnya ke arah sana ya Bang Doi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ya kita harus mulai melihat setiap potensi yang ada nih di daerah kita Bang Doi. Sumber alamnya gimana ya? Mungkin itu sumber daya alam, sumber daya manusia ya. Bangka Belitung ini suatu negeri yang sangat luar biasa Bang Doi ya kan, baik alamnya, baik sumber daya manusianya ya kan Bang Doi. Saya bawa teman beberapa kali ke Bangka gitu, ke Bangka Belitung. Ya mereka ingin balik lagi Bang Doi. Gitu. Bahkan saya tanya, saya bilang kamu kalau tua mau nggak di Bangka? Oh mau, dia bilang. Jadi ada itu yang perlu kita banggakan gitu Bang Doi. Jadi ada satu rasa di mana orang tuh melihat daerah kita ini berpotensi, nyaman untuk tinggal, ya kan, untuk bermasyarakat gitu kan, karena orang-orang kita ya ramah ya Bang Doi ya. Nah itu yang perlu kita jaga. Nah terutama ya dari sisi pariwisata sih Bang Doi ya. Karena memang saya pelaku pariwisata. Dari sisi pariwisata mungkin perlu kita sikapi dengan cermat gitu Bang Doi. Betul. Setiap potensi yang ada ya saya berharap dari pemerintah dan pelaku usaha ya harus dikembangkan. Termasuk masyarakat juga ya. Masyarakat juga Bang Doi. Semua punya bagian masing-masing Bang Doi ya. Semua punya bagian masing-masing yang harus dijalankan perannya. Gitu. Yang nomor satu ya pastinya dengan mempromosikan daerah kita. Minimal ya. Minimal. Gitu Bang. Oke, Sobat Radio, tadi kita sudah ngobrol dengan Bang Arbi bagaimana sih beliau sebenarnya peduli terhadap Pulau Bangka atau Bangka Belitung lah pada umumnya ya. Beliau tadi sudah menyebutkan saat ini beliau sedang fokus lah atau sedang tertarik untuk mengolah bagaimana sumber daya alam ini menjadi yang keindahannya sudah tidak diragukan lagi menjadi objek untuk wisata. Sobat Radio, kita rehat sejenak. Kita akan ngobrol lagi bersama Bang Arbi dari beberapa hal nanti. Tetap di BN Radio, The Real News and Entertainment. Oke, Sobat Radio, kembali bersama saya Bang Doi Ahada dalam program asik 1 jam bersama Bang Doi. Masih bersama saya, tamu kehormatan saya, Bang Arbi Leo. Sobat Radio, tadi saya lupa memperkenalkan bahwa kalau sobat mendengar lagu tadi, rupanya lagu tadi ada ciptaan beliau dan nyanyinya juga beliau tadi. Apa judulnya Bang Arbi tadi? Itu judulnya Cinta Abadi Bang Doi. Cinta Abadi, bukan mencintai dalam diam berarti kan? Itu menciptakan apa itu? Kok ada cinta abadi? Itu pasti ada sesuatu itu. Sebenarnya lagu untuk istri saya itu Bang Doi. Oh, untuk istri ya? Ya. Hadiah untuk istri. Untuk istri. Oh iya. Yalah, jangan sampai memaknai yang lain nanti. Oke, Bang Arbi.
Tentu kalau lihat dari yang saya tahu ya, Bang Arbi juga sebenarnya suka musik. Bahkan kemarin sempat membuat film ya, film Martabak Bangka 1. Ini lagu-lagu juga. Dan tadi di saat kita jeda tadi Bang Arbi juga akan membuat film-film juga ya. Kalau tidak salah 2 film ya Bang Arbi. Ya, betul. Dan juga mungkin ada lagu-lagu juga nanti yang diciptakan Bang Arbi berarti ya. Oke. Nah, kira-kira tahun ini film apa saja Bang Arbi yang kira-kira nanti yang sudah masuk dalam pemikiran Bang Arbi atau rencana Bang Arbi untuk kita buat khusus di Pulau Bangka ini? Ya. Untuk tahun ini kami sudah produksi 1 film Bang Doi. Kebetulan kemarin itu bareng dengan teman kita si Aldi Taher. Ya, Bang Aldi Taher. Nah, kebetulan itu syuting di Malaysia. Film horor. Oh, horor ya? Film horor ya. Mudah-mudahan sehabis Lebaran ini bisa kita tayangkan gitu. Judulnya Bisikan Jenazah, Bang. Wadah. Judul saja udah ngeri nih. Jadi bikin merinding lah. Iya. Nah, itu film yang sudah jadi dan tinggal tunggu tayang. Oke. Nah, untuk film yang mau diproduksi di Bangka ini sebenarnya sudah ada 2 Bang Doi. Yang sinopsisnya sudah 90% ya. Sudah dibuat ya. Jadi ada 2 film yang mungkin salah satunya itu bukan kelanjutan. Mungkin terinspirasi dari Martabak Bangka 1. Jadi nanti judulnya Martabak Bangka 2? Kemungkinan. Oke. Kemungkinan ya Bang Doi ya. Kemungkinan dan memang tetap saya maunya tetap film ini ya dari Bangka oleh Bangka untuk Bangka juga Bang Doi. Pastinya nanti kami buka open casting lagi seperti film Martabak Bangka yang terdahulu. Kami open casting lagi, buka open casting buat semua para pemuda-pemudi Bangka ya kan. Nanti peran-peran yang dibutuhkan kami kasih tahu. Jadi ya karena memang ternyata orang Bangka kita ini bisa acting semua Bang. Betul. Iya, dan luar biasa actingnya Bang. Kemarin itu ketika casting Martabak Bangka 1 itu kami sempat kebingungan Bang Doi. Wah, jago-jago actingnya Bang Doi. Justru bingung milih berarti ya. Betul. Oke. Jadi tim kami cukup kebingungan. Wah, nih hebat-hebat semua nih Pak katanya gitu ya. Seperti aktor dan aktris yang udah profesional dalam berakting Bang Doi. Nah, saya cukup bangga juga. Saya bilang, wah saya nggak salah ini bikin film di Bangka. Ternyata tinggal milih aja berarti ya. Iya. Tinggal menemukan cerita yang tepat ya. Jadi sumber daya manusianya sudah ada untuk film. Oke. Ya. Gitu Bang Doi. Jadi Martabak Bangka 1 kemarin ya sudah syutingnya di Bangka ya? Di Bangka kemarin full di Bangka Bang. Mungkin hanya 5% ada di Jakarta saat itu. 5% di Jakarta, selebihnya di Bangka semua Bang. Kita sempat susun film itu hampir 2 tahun juga Bang Doi kemarin. Baru jadi dan tayang di XX1 di seluruh bioskop ya. Nah itu sekarang juga sudah kami tayangkan di channel YouTube kita. Channel YouTube Bersahaja Entertainment ya. Bisa di-download ya? Bisa dilihat ya? Bisa dilihat. Yang belum lihat harus lihat. Alhamdulillah ya sudah 2,5 juta yang nonton. Ya, berarti ya saya berharapnya sih ini 2,5 juta ini isinya ya harus mayoritas penduduk Bangka. Ya, biar tahu ya. Betul. Atau orang Bangka yang mungkin di luar. Dan ada beberapa kawan yang orang Bangka kita ini yang tinggal di Bali kemarin saya ketemu gitu kan, mereka nonton Bang melalui YouTube ya. Mereka nonton melalui YouTube gitu loh. Dan info itu sampai ke saya gitu loh, menghubungi kita juga. Gitu nih, mudah-mudahan yang kedua nanti Martabak Bangka 2 ini yang kita sedang susun akan lebih seru lagi lah pokoknya. Akan lebih seru gitu Bang Doi. Oke Bang Arbi, artinya Bang Arbi tadi melihat ini salah satu saja objek dari SDM kita, generasi muda kita, bahwa sebenarnya mereka jika memang ada peluang ya, ada kesempatan, mereka sebenarnya bisa juga ya. Nah Bang Arbi bagaimana melihat sebenarnya bagaimana dengan SDM kita yang lainnya yang sekarang ini mungkin ya tadi usia-usia muda yang mungkin mereka saat ini tidak banyak kesempatan untuk berkarya. Itu bagaimana menurut Bang Arbi kondisi sekarang ini? Sebenarnya dalam berkarya itu
bukan hanya kesempatan itu hanya salah satu faktor, betul. menurut saya. Ya. Jadi dalam kita berkarya itu yang paling penting itu memang kemauan dulu. Dari orangnya itu ya. Dari orangnya. Ya. Nah, jadi kemauan dulu. Nah, sempat ya mungkin saya berkisah sedikit nih Bang Doy ya. Semoga bisa menjadi satu inspirasi bagi teman-teman kita ya. Semua di luar sana. Ya, saya ini pun terakhir bukan dari keluarga yang berkecukupan. Ya, oke. Jadi saya tahu apa yang namanya berjuang dalam hidup, apa yang namanya berusaha dan berjuang dalam satu usaha yang baru, ya kan, dengan tantangannya, tantangan yang beresiko, ya. Nah itu sudah kita alami, Bang. Nah, jadi nomor satu itu merubah mindset kita dulu, Bang. Oke. Jadi merubah mindset. Salah satu yang dulu saya lakukan adalah merubah seperti ini, Bang. Merubah mindset saya bahwa hidup kita ini jangan lagi menjadi sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan. Nah, kadang-kadang begini, kita kan selalu bertanya, hidup gua ini apa sih? Gua ini ngapain? Iya. Gua mau berbuat apa sih? Iya. Bertanya pada diri sendiri ya. Hidup saya kok seperti ini sih? Nah, jangan lagi jadi sebuah pertanyaan, tapi jadikanlah hidupmu sebuah jawaban. Oke. Dibalik berarti ya. Betul. Jadikanlah hidupmu sebuah jawaban. Gitu. Ketika kita sudah menjadi sebuah jawaban, nah kita bisa menolong banyak orang. Betul. Kita bisa berkarya. Gitu. Dan kembali lagi, jangan mau langsung berkarya itu untuk sesuatu yang besar, gitu Bang. Nah, karena hal yang besar itu dibentuk dari hal-hal yang kecil dulu, Bang. Oke. Itu nggak boleh dilupakan. Ya. Gitu. Jadi kalau Anda nggak mau melakukan hal yang kecil, jangan pernah dapat yang besar akan menjadi besar. Oke. Lakukan dulu hal yang kecil gitu. Apa yang bisa teman-teman lakukan sekarang di luar sana, lakukan, tentunya hal-hal positif. Iya, betul. Gitu. Apa saja Bang, pasti bisa dilakukan gitu. Ya kan, selama ada kemauan, pasti ada jalan. Gitu, Bang. Berarti bermimpi sebenarnya boleh Bang Arbi ya, tapi harus setelah bangun diwujudkan berarti ya. Betul. Jangan setelah bermimpi bangun tidur lagi, dapat mimpi lagi berarti kan. Oke. Mungkin ada banyak pengalaman Bang Arbi yang bisa Sobat Beradio jadikan acuan atau jadikan inspirasi agar tadi kata Bang Arbi tadi sebenarnya hidup itu adalah bagaimana kita menikmati dan bekerja, bukan bagaimana kita bertanya tadi, jawaban-jawaban yang harus kita lakukan, bukan pertanyaan yang kita harus kita lakukan. Itu mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik yang bisa Bang Arbi bagikan pada Sobat Beradio. Kira-kira begini loh kalau pemimpin sukses. Ya, oke. Bicara sukses ya Bang. Ya. Kita mesti punya pola pikir yang baik dulu tentang kesuksesan ini Bang. Karena memang saya bertemu beberapa teman, ya, alhamdulillah mereka bilang, wah Arbi kamu udah sukses ya. Saya bilang saya nggak bisa menilai diri saya sukses. Gitu. Karena buat saya Bang Doy, kesuksesan itu jangan dijadikan tujuan. Betul. Tapi kesuksesan itu adalah akibat dari apa yang kita perbuat. Gitu, Bang. Nah, jadi itu kesuksesan buat saya. Okay. Jadi ya ketika orang sudah mengatakan kita sukses ya alhamdulillah. Gitu, Bang. Tapi jangan berhenti pula berarti ya. Jangan membuat kita berhenti berkarya dan berbangga. Gitu, Bang. Karena apapun yang kita capai saat ini ya kan tanpa Tuhan yang menolong ya nggak akan bisa terwujud. Itu Bang yang saya pegang gitu Bang. Jadi bicara kesuksesan ya pasti nggak lepas dari upaya bagaimana kita berjuang, kita berusaha, dalam satu tantangan, mungkin dalam kita bekerja, gitu Bang Roy. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini bekerja, gitu kan, di suatu perusahaan yang mungkin belum punya usaha sendiri, jangan berpikir tidak bisa sukses, gitu. Oke, Sobat Radio, ngobrol kita semakin menarik ini dengan Bang Arbi. Kita jeda dulu untuk menikmati sebuah lagu dari Mbak JJ Cantika. Silakan Mbak JJ. Oke, Sobat Radio, kembali bersama saya Bang Ahada. Kita lanjutkan ngobrol asik sama Bang Arbi. Tadi ada yang terputus ya Bang Arbi. Ya. Soal sukses. Nah, itu Bang Arbi, bagaimana tadi kira-kira biar teman-teman band radio kita ini memiliki acuan ingin juga sukses seperti Bang Arbi. Mungkin banyak hal-hal yang kiat-kiat yang bisa dibagikan lah dengan mereka, begitu Bang Arbi. Ya, terima kasih Bang Doy. Jadi kalau soal sukses seperti tadi yang saya sampaikan ya Bang Doy ya, bahwa kesuksesan itu bukan diri kita yang menilai Bang Doy ya.
tapi orang lain yang ada di sekitar kita yang merasakan dampak dari kehidupan kita. Ya, ketika mereka bisa berkata, wah selamat ya Anda sukses gitu kan ya, buat saya itu bukan sesuatu yang harus kita membuat kita menjadi sombong atau bangga yang berlebihan. Ya, atau bahkan berhenti ya misalnya. Nah jangan berhenti untuk berkarya gitu loh. Dan buat saya sendiri jangan jadikan kesuksesan itu sebuah tujuan, Bang Doi. Gitu. Karena pada hakikatnya ya kesuksesan itu adalah akibat dari apa yang kita perbuat. Ya. Nah, jadi saya juga banyak belajar dari tokoh-tokoh inspiratif yang bagaimana sih mereka untuk menggapai suatu keberhasilan ya, Bang Doi, dalam apa yang mereka lakukan, dalam karya-karya mereka. Nah, itu yang harus lebih kita lihat, Bang Doi. Nah, jadi apa sih yang mereka perbuat, yang mereka lakukan. Nah, kisah-kisah di balik itu tuh selalu membuat saya tertarik, Bang. Inspirasinya ya. Inspirasi itu. Nah, itu harus kita lebih dalami lagi gitu, Bang Doi. Dan kesuksesan itu jangan selalu dikaitkan dengan materi, Bang Doi. Oh, gitu. Jadi kalau buat saya materi itu hanya salah satu unsur dari nilai keberhasilan itu ya. Gitu, Bang Doi. Ya. Jadi keberhasilan itu juga mungkin bisa dengan kita bisa mendidik keluarga kita, anak-anak kita dengan baik, itu juga sukses, Bang Doi. Teman-teman ya kita kan? Juga misalnya. Betul. Dan saya lihat teman-teman yang mungkin secara ekonomi biasa aja, tapi mereka punya dampak yang positif, menolong orang banyak yang Oke, mau diangkat dulu. Oke, Bang Arbi, kita angkat dulu telepon dari siapa nih, Mbak atau Mas ini atau Abang? Halo? Halo, oke. Dengan siapa nih? Halo? Halo, suaranya belum? Di Kota Pangkalpi, Bangka. Di Bangka ya? Di Pangkal Pinang atau di Bangka nih? Pangkal Pinangnya udah masuk Pagarawan sih sebenarnya. Pagarawan ya, oke. Dengan siapa nih, Mas? Iya. Atau Abang dengan siapa nih, Bang? Dengan Bang siapa? Halo? Ya, dengan Bang siapa nih? Ini mau nanya nih, Pak, sama Pak Arbi. Oke, siap. Ya. Bang. Apa nih yang mau bertanya dengan Bang Arbi? Oke, Pak Arbi ini kan sukses ini bisnisnya apalagi kemarin dengan melakukan bankanya yang tayang di bioskop sampai ke Bangka Belitung viral sampai ke nasional. Oke, ya. Agung banget dengan beliau yang sangat menginspirasi. Oke. Di usia muda. Nah, aku mau nanya nih, ke depannya di situasi pandemi ini, apa nih yang Bapak pengen perbuat? Untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi saat ini yang tentunya bisa membangkitkan pariwisata juga, terus juga bisa lebih menginspirasi dan mengenalkan Bangka Belitung sampai ke tingkat nasional untuk kedua kalinya. Itu aja. Oke. Jangan ditutup dulu ya. Nanti ada apa? Ada voucher untuk siapa nih namanya, Bang? Halo? Irwan. Siapa, Bang Iwan? Ya, Irwan di Pangkal Pinang. Irwan di Pangkal Pinang. Oke. Bang Arbi, apa kita tanya dulu biar dia dapat voucher baru Boleh, dijawab? silakan, Bang. Oke, Bang Irwan. Ini ada voucher dari Bang Arbi jika Bang Irwan bisa menjawab pertanyaannya. Oke? Bersedia? Ya. Oke, vouchernya menginap di Pantai Batu Daun termasuk makan malamnya. Oke, Bang Irwan. Pertanyaan sih enggak susah lah. Tidak seperti Pak Jokowi lah, mungkin ikan-ikan, tapi ini enggak. Ini kira-kira Bang Irwan tahu tidak di mana tepatnya Pantai Batu Daun? Halo, Bang Irwan? Halo? Putus ya? Halo, Bang Irwan? Ya. Di mana tuh? Alamatnya Batu Daun itu di mana? Oke, kita nggak benar lah Bang Arbi ya. Oke, nanti dihubungi lagi oleh Mbak JJ ya. Bang Arbi. Oke, Bang Arbi silakan di pertanyaan dari Bang Irwan tadi. Ya, terima kasih Bang Irwan.
buat pertanyaannya. Tadi udah sempat kita bahas juga sama Bang Doi ya, di masa pandemi ini ya nomor satu yang harus kita lakukan ya kita harus taat dulu dengan protokol kesehatan karena kalau semakin parah COVID ini makin parah ya kita nggak bisa berkarya apapun gitu. Dalam bidang apapun pasti kita dibatasi ya ini tentunya untuk kebaikan kita bersama kan. Ya nomor satu ya kita taati apa yang sudah dianjurkan disarankan oleh pemerintah kita ya karena pasti tujuannya untuk kebaikan kita bersama ya. Kan diangkat dulu teleponnya. Oke, kita sambut dulu. Oke, halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Untuk lokasi. Oh iya, terima kasih. Oke, di mana lokasinya? Sinar Baru. Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Pak. Berarti kecamatan Sinar Baru, Kecamatan Sungai Liat ya? Dulunya Sinar Baru. Sinar Baru, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Oke, gimana Bang Arbi? Oke. Bang Irwan, terima kasih. Nanti akan dihubungi oleh Mbak Jeje ya untuk voucher menginapnya di Pantai Batu Bedaun. Oke, terima kasih Bang Irwan. Tadi lanjut Bang Arbi. Ya. Terima kasih Pak Arbi. Tapi selamat menikmati Batu Bedaun Resort. Semoga berkenan bersama keluarga. Ya, jadi lanjut lagi tadi yang ditanya sama Bang Irwan, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, jadi tengah pandemi ini itu tadi ya. Yang pertama kita harus taati protokol kesehatan karena ini sangat-sangat penting. Dalam kita mau melakukan apapun kalau COVID ini terus meningkat ya kita akan semakin terbatasi ya oleh COVID ini. Jadi ya kita sama-sama untuk taati apa yang sudah disarankan oleh pemerintah ya kan terutama oleh gugus penanganan COVID. Kita harus taati karena teman-teman ini juga berjuang untuk kita kan gitu, untuk kebaikan kita bersama, itu yang pertama. Nah, tapi juga COVID ini jangan menghalangi kita untuk berkarya. Itu Bang Doi yang kita bilang tadi kan. Nah, jadi tetap kita harus fokus gitu loh. Apa yang sedang kita lakukan, yang sedang kita usahakan, tetap kita usahakan dengan sekuat tenaga, sekuat pemikiran kita gitu. Tapi ya tetap mengikuti prokes yang ada. Dan jangan lupa berdoa juga ya, betul, itu nomor satu juga Bang Doi ya. Tetap berdoa ya supaya semua baik keadaan kita ya. Nah seperti tadi salah satu yang sedang kami buat film ini terus kami tidak berhenti berkarya ya. Jadi PH kita Bersaja Entertainment terus membuat film-film terutama tujuannya ya untuk memperkenalkan, mempromosikan Bangka Belitung ya Bang Doi ya. Nah jadi sudah ada 2 film yang sedang kita kedepannya akan kita garap ya Bang Doi dan itu bertempat di Bangka Belitung ya. Film yang pertama kelanjutan dari Martabak Bangka 1 jadi Martabak Bangka 2 ya, tapi konsepnya hipnosisnya masih kita matangkan sudah 90% tadi ya. Betul. Tinggal tunggu mainnya ini ya. Yang kedua film nah ini yang dirahasiakan kayaknya yang kedua harus rahasia nih. Kalau nggak seru nih. Yang pasti teman-teman di luar sana yang memang senang dengan seni peran bersiap-siap aja, nanti kami umumkan, kita segera buka open castingnya ya, karena kita tahu masyarakat Bangka nih luar biasa gitu dalam berseni peran gitu Bang. Yang penting nanti teman-teman Sobat Radio bersiap-siap bahwa ini untuk Bangka dan oleh Bangka ya. Dari Bangka, oleh Bangka, untuk Bangka. Oke. Bang Arbi tadi mungkin melanjutkan dari pertanyaan Bang Irwan tadi, tidak banyak orang ya yang bisa memanage kegalauan kondisi sekarang ini. COVID ini banyak membuat orang galau atau orang putus asa ya. Betul. Tapi Bang Arbi dalam hal ini kelihatannya memang bisa mengolah itu. Mungkin ada hal yang bisa atau strategi yang bisa dibagikan kepada Sobat Radio bahwa tadi Bang Arbi sudah bilang bahwa COVID ini jangan menjadi halangan sebenarnya. Tapi tetap harus ada apa strategi yang bisa dilakukan di tengah COVID ini Bang Arbi? Jadi gini Bang Doi, memang sangat menarik lah ya kalau kita bicara COVID ini. Semua orang juga berdampak ya Bang Doi ya. Saat ini ya kita sangat memaklumi ini membawa dampak bagi setiap orang ya. Baru beberapa hari lalu itu juga ada teman kita yang telepon ke saya Bang Doi. Telepon bincang-bincang karena nggak bisa ketemu kan. dia di luar kota dia bilang begini Bang Doi. Bro katanya,
saya bosan nih di rumah nih, dia bilang gitu. Mau ngapain di rumah terus seperti ini, dia bilang gitu kan. Bosan saya di rumah nih, dia bilang. Terus saya tanya, kamu di rumah, keluarga kamu sehat-sehat kan? Sehat, dia bilang ya kan. Ya, sehat sih, alhamdulillah katanya ya kan. Nah saya bilang syukuri aja dulu, saya bilang. Kamu tahu nggak, saya bilang, ribuan saudara kita di rumah sakit mau pulang ke rumah. Nah, bisa kamu pulang, mau keluar rumah, saya bilang. Syukurilah, saya bilang gitu loh. Jadi hari-hari ini kita banyak bersyukur dulu, Bang Doi. Ya, benar, gitu loh. Kita jangan mengeluarkan keegoisan kita dulu, Bang. Jangan menentang nih. Betul. Ya. Nah, kita menahan dulu keegoisan kita untuk kebaikan bersama, Bang Doi. Ya kan, nah, kalau saat ini kita masih di rumah bersama dengan keluarga semua sehat, syukuri itu, Bang Doi. Gitu loh ya, untuk rekreasi ya begitu ada kesempatan, kalau pemerintah mengizinkan ya boleh dinikmati. Tapi taatilah apa yang disarankan pemerintah kita. Gitu loh, Bang Doi. Artinya itu untuk menjaga diri kita juga sebenarnya kan. Betul. Oke, Bang Arbi, tadi dari kita sudah bicara musik, bicara film. Nah, sekarang sebenarnya ada satu hal nih yang sebenarnya banyak orang tahu yang ini sebenarnya. Bang Arbi ini adalah koboi Bangka Belitung. Sebagai ketua Perbakin Bangka Belitung. Artinya ini kan olahraga yang setahun ini menjadi olahraga yang cukup banyak diminati masyarakat Bangka Belitung ya. Sejak ada beberapa event yang mungkin telah dilakukan oleh Bang Arbi dan pengurus Perbakin sehingga masyarakat lebih mengenal olahraga Perbakin. Nah, kira-kira kok bisa-bisanya Bang Arbi menyukai olahraga menembak ini, Bang Arbi? Tadi kaget saya Bang Doi bilang Bang Arbi di koboi itu, waduh. Oke. Karena koboi ini tanda kutip ya, negatif. Kaget saya, Bang Doi. Jadi bukan koboi lah, Bang Doi. Mungkin atlet bertembak ya, Bang Doi ya. Nah, jadi Perbakin saya ketua hariannya, Bang Doi. Jadi ketua umumnya Pak Gubernur kita, Pak Irzaldi Rosman. Nah, jadi memang dunia olahraga tembak ini bukan sesuatu hal yang baru, Bang Doi ya, buat kami. Karena memang dari 2008 itu saya sudah mulai berkecimpung, Bang, di olahraga tembak ini. Ya, nggak tahu kenapa menarik buat saya, menantang olahraga menembak ini, Bang Doi. Gitu, karena memang kan nggak dipungkiri kalau kita kaum pria ini dari kecil aja udah main pistol-pistolan, Bang Doi kan. Pakai lebaran ini jadi, betul, lebaran kita lihat di jalan-jalan anak-anak pegang pistol semua kan. Gitu loh. Nah, jadi ada kesempatan terbuka, teman mengajak gitu kan. Awal mulanya jadi cinta gitu dengan olahraga menembak gitu loh. Nah, jadi 2019 kemarin ya saya dijadikan ketua harian untuk Perbakin Provinsi Bangka Belitung. Ya kami mulai membenahi lah, Bang Doi. Jadi ya itu, Bang Doi. Seperti saya bilang di awal, saya setiap melihat sesuatu yang menantang yang baru, gitu ya, Bang Doi, yang baru, yang harus banyak dilakukan untuk diperbaiki ya kan, Bang Doi, untuk dimajukan, itu membuat kita tertantang, Bang Doi. Nah, itu yang membuat saya tuh malah lebih bersemangat gitu. Kalau semuanya sudah oke, sudah bagus, ya sayang sekali ya, Bang Doi ya. Jadi kita nggak berkarya di situ, Bang Doi ya. Nah, jadi ya kami mulai membenahi Perbakin Bangka Belitung. Ya puji Tuhan ya, alhamdulillah udah beberapa PR kita lah ya, kita selesaikan. Seperti contohnya sekarang lapangan tembak sudah ada, itu sudah bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Bangka Belitung. Jadi sekali lagi Perbakin ini bukan hanya buat sekelompok orang ya, teman-teman ya, gitu, khususnya para pemuda-pemudi yang senang, yang mau mencoba olahraga menembak. Silakan datang ke lapangan tembak Perbakin Bangka Belitung. Ini tempat kita bersama, gitu loh. Di Padang Baru ya? Di Padang Baru, tempatnya di Padang Baru, di Pangkal Pinang ya. Nah, silakan datang, mau bertanya apa ya kan, silakan di sana. Sekretariat kita terbuka setiap hari ya. Nah, itu satu. Dan lapangan tembak kita skala nasional sudah, Bang Doi. Ya, sudah skala nasional. Desember kemarin kita meresmikan sekretariat, kantor, dan lapangan tembak itu, sekaligus kita mengadakan kejurnas kejuaraan nasional Gubernur Bangka Belitung saat itu, Bang Doi, dan alhamdulillah sukses, diikuti oleh beberapa ratus atlet juga dari beberapa provinsi. Ya, mereka se-Indonesia nasional, se-Indonesia, dan mereka mengapresiasi, Bang Doi, gitu dengan apa yang Bangka Belitung lakukan. Ya, ini salah satu hal yang sudah kita lakukan, Bang Doi. Ini kan
lapangan tembak itu kalau tidak salah baru setahun ini lah, 2 tahun lah Bang Arbi ya. 2 tahun sejak pengurusan yang ini ya, lapangan tembak itu ada. Nah, kalau Bang Arbi melihat antusiasme masyarakat itu bagaimana sepanjang setahunan ini? Ya, antusias masyarakat sangat baik Bang Doy ya. Cukup ya. Nah, disertai dengan banyaknya atlet tembak yang mulai terlihat, yang mulai serius. Mereka memperlengkapi sarana prasarana yang mereka perlukan sebagai seorang atlet. Nah, di situ terlihat Bang Doy. Setiap kita mengadakan event juga, event luar kota juga beberapa kali dari atlet kita mulai datang ke sana, dan terutama di bidang tembak sasaran Bang Doy. Di bidang tembak sasaran, atlet Provinsi Bangka Belitung itu sudah beberapa kali menjuarai Bang Doy. Untuk tingkat nasional juga. Tingkat nasional. Bahkan beberapa waktu lalu mendapatkan emas Bang Doy. Nah, mendapatkan emas. Nah, nanti mungkin ada kesempatan memang kami mau menghadirkan para pelatih olahraga tembak ini Bang Doy di BN Radio nanti untuk menceritakan lebih detail. Oh ya, mantap. Gitu Bang Doy. Oke. Tapi enggak bestol enggak ya? Enggak. Oke Bang Arbi. Kita lanjutkan bahwa kemarin kita tahu Pak Gubernur pengen sekali bahwa Perbakin ya tidak saja sebagai sarana olahraga. Tapi bagaimana Perbakin juga bisa mendatangkan wisatawan ya. Betul. Artinya gabung antara sport tourism lah ya. Ya mungkin sudah juga dilakukan oleh Bang Arbi dan teman-teman pengurus lainnya bahwa bagaimana nanti keinginan Pak Gub itu bisa diakomodir menjadi olahraga tembak ini juga bisa mendatangkan wisatawan. Bagaimana Bang Arbi? Ya, tentu itu jadi satu visi juga buat kami ya. Pak Gubernur selaku Ketua Umum juga sudah mendorong untuk kami fokus ke arah ini Bang Doy. Jadi bukan hanya acara atau event tembaknya saja, tapi ini harus membawa dampak buat masyarakat luas, terutama buat daerah kita. Nah, karenanya sport tourism itu jadi satu fokus kami Bang Doy. Nah, jadi setiap kita mengadakan event seperti Kejurnas kemarin akhir Desember kemarin itu kita adakan, itu hotel-hotel penuh Bang Doy. Ya, dampaknya dampaknya baik di Pangkal Pinang, Sungai Liat, hotel-hotel penuh. Kemarin betul, UMKM pun kami undang ya. Bang Doy kebetulan hadir juga saat itu kan. UMKM cukup banyak ya, itu baru pertama kali nih kita adakan Bang Doy. Semoga COVID ini menurun, kita bisa adakan terus ya Bang Doy ya. Nah, jadi memang atlet-atlet petembak itu mereka pasti membawa keluarganya Bang Doy. Gitu. Ketika mereka mau ikut satu kejuaraan, ya pasti mereka membawa keluarganya, dan itu dijadikan juga sebagai event untuk mereka refreshing Bang Doy. Untuk mereka berwisata bersama keluarga. Nah, kesempatan-kesempatan ini yang harus kita ambil, gitu Bang Doy. Ya dukungannya ke sana dukungannya ya. Ya betul. Dan juga bulan Juni nanti Bang Doy. Juni 2021 ini ya, tanggal 12 dan 13 Juni 2021, Perbakin Provinsi Babel bersama Perbakin Pusat, PB Perbakin, kita mengadakan event lomba tembak internasional Bang Doy. Jadi itu kategorinya high power rifle. Jadi menembak senapan jarak jauh Bang Doy. Dari 300 meter sampai 1.200 meter. Tapi kita sudah ada ya lapangannya? Sudah. Dan bukan lapangan kita disupport, dibantu lapangan tembak latihan pesawat tempur Angkatan Udara kita. Di Lanut Belitung Timur. Lanut Belitung, betul Bang. Kita disupport di AWR Batu Buding. Batu Buding, betul Bang Doy. Nah, itu 12-13 Juni dan ini event bergengsi Bang Doy. Karena yang ditunjuk hanya 5 provinsi se-Indonesia. 5 atau 6 provinsi lah, saya lupa. Nah, Babel jadi salah satunya. Kita patut bangga Bang Doy. Tapi event ini tetap dibatasi Bang Doy karena protokol kesehatan dibatasi, tetap dibatasi, dan prokesnya juga sangat kita perketat, gitu Bang Doy. Nah, ini kita patut berbangga Bang Doy. Tapi paling tidak kita sudah percaya ya secara nasional ya. Betul. Oke Bang Arbi, tentu ada target ke depan Perbakin, baik itu untuk memancing animo masyarakat, dan juga yang penting juga adalah bagaimana menaikkan atau melahirkan atlet-atlet nembak yang lebih banyak lagi. Itu bagaimana target Bang Arbi atau Perbakin barunya pada kira-kira ke depan? Ya, nah target kita tentunya kita kita sambut dulu. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum. Dengan siapa nih, Bang? Dengan Edi Sutrisno, Pak. Pak Edi Sutrisno. Di mana nih Bang Edi? Saya di Pangkal Pinang, Pak. Di Pangkal Pinang. Waduh, sampai ya Pangkal Pinang. Alhamdulillah. Itu gimana Bang Edi, mau nanya apa nih dengan Bang Arbi?
apa Pak rahasia Bapak sampai sehingga Bapak sukses dalam usaha Pak dan mencapai tingkat karir yang luar biasa ini Pak? Oke. Iya Pak. Oke, Bang Albi, itu saja Pak ya, Bang Edi ya. Ya, minta trik-triknya Pak biar kita ikut sukses seperti Bapak. Amin. Oke, siap. Ya, terima kasih Bang Edi. Bang Edi di Pangkepinang. Okay. Terima kasih, salam kenal Bang Edi. Ya, jadi balik lagi tadi ya Bang Edi ya. Untuk kita menjadi sukses itu buat saya pribadi, saya merubah pola mindset saya, pola pikir saya bahwa kesuksesan itu bukan jadi satu tujuan Bang Edi ya. Tapi jadikanlah kesuksesan kita ini sebuah akibat Bang Edi dari apa yang kita perbuat. Dari usaha. Itu ya, dari usaha kita gitu. Karena kita punya tujuan sukses, tapi kita nggak ada sesuatu yang kita lakukan yang nggak akan pernah tercapai sukses itu Bang Edi. Nah itu ya. Terima kasih juga kalau Bang Edi bilang tadi saya sudah jadi orang yang sukses. Terima kasih Bang Edi karena buat saya kesuksesan itu bukan diri saya yang menilai, tapi orang lain ya Bang Edi ya. Nah jadi dampaknya ya. Bicara sukses ya kalau mungkin tadi kan saya bilang Bang Doy ya kalau sukses ini nggak hanya bicara tentang materi Bang Doy ya. Jadi tujuan kita ini kita mau sukses di bidang apa gitu loh ya kan. Ada beberapa teman saya yang di bidang mereka mendirikan satu yayasan, mereka beramal dan menolong banyak orang sakit, itu juga sukses menurut saya Bang Doy. Walaupun mereka berjeripayah secara materi mereka ya cukup sih, ya kan? Karena perbuatan baik dilakukan Tuhan pasti cukupkan, gitu Bang Doy ya. Nah, mereka cukup gitu, tapi tidak berlebihan. Tapi mereka bahagia bersama keluarga. Justru itu mereka, yang hakiki. Itu hakiki gitu Bang Doy. Mereka puas gitu, berpuas diri. Dan menurut saya dia orang sukses, gitu loh, ya kan? Dia sering ngomong sama saya. Wah kamu sukses ya gini, usaha kamu bisa. Enggak, saya bilang saya lihat kamu lebih sukses dari saya. Ya, amin dia bilang. Gitu Bang Dana. Tapi ini kita mungkin karena tadi pertanyaan Pak Bang Edi Sutrisno tadi mungkin lebih ke bagaimana sih sukses dalam sebuah usaha kalau saya lihat ya. Nah jadi gini Bang Dodi, mungkin saya berbagi saat ini dalam saya bekerja atau berusaha gitu ya Bang Doi. Balik lagi saya bilang tadi. Sukses itu bukan berarti kita harus punya usaha sendiri, kita jadi besar, enggak. Kita bekerja juga, ya kan bekerja untuk orang lain juga, kita juga bisa sukses Bang Doy gitu ya. Jadi jangan hanya nilai materinya dulu yang dituju gitu. Manfaatnya yang penting ya. Manfaatnya betul. Ketika kita sudah menghasilkan manfaat, yaitu kita sudah mendekati kesuksesan gitu Bang Doy. Nah ada 3 hal sih yang saya pegang nih Bang Doy dari dulu. Gitu yang saya pegang dalam saya berusaha dan bekerja Bang Doy. Tips ini ya. Tipsnya saya sudah banyak juga bekerja bantu orang lain Bang Doy ya. Jadi enggak serta merta saya lahir langsung punya usaha gitu Bang Doy. Jadi ya kita mengalami juga yang namanya susah ya Bang Doy. Nah, jadi 3 hal yang saya mau bagikan yang selalu saya pegang. Kita lanjut dulu atau? Kita dengarkan dulu. Oh gitu. Dengarkan dulu. Nanti kita bagi. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Dengan siapa nih? Halo? Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Ya, dengan siapa, Bang? Dengan siapa? Dengan Pembri. Dengan Febri? Dengan Pembi Pangkapinang. Pembi Pangkapinang. Oke, apa nih? Bagaimana Bang Pembi? Apa kabarnya? Sehat ya? Iya. Oke, apa nih Bang Pembi? Ada yang ingin ditanyakan pada Bang Arbi? Kita udah banyak mendengar melalui live IG tentang Pak Arbi. Oke. Pak Arbi saya katakan salah satu orang sukses di Pangkal Pinang atau Pengaliat gitu ya. Bangga lah ya. Satu yang ingin saya pertanyakan, gimana cara menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan gitu. Tantangan depan ya. Iya. Tantangannya, cara menghadapi tantangan-tantangan itu gimana gitu. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Bang ya. Ya. Tadi selaras dengan yang tadi Bang Arbi mungkin. Kita sambung lagi. Oke. Silakan. Siapa nih? Assalamualaikum. Selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, dengan siapa nih Mbak? Dengan Soleha di Merawang. Oh, di Merawang. Oke, Mbak Soleha.
Oke. Mau bertanya dengan siapa Mbak Soleh? Dengan saya atau dengan Bang Arbi? Mau nanya nih. Oke. Iya. Bagaimana support istri dan keluarga dalam karir saat ini? Iya, oke. Itu saja Pak Soleh? Iya. Oke, terima kasih Mbak Soleh. Terima kasih. Gimana? Berta boleh ceritain singkat pengalaman sedih untuk motivasi kita semua. Pengalaman sedih malah ya? Untuk Pak Arbi. Oke ya. Baik. Oke, makasih Mbak. Terima kasih Ibu Soleha. Oke. Baik. Ya, jadi tadi ada 3 ya Bang Doy yang telepon. Tadi sekaligus aja lah ya. Sekaligus ya. Tadi Bang Edi ya, Bang Edi tadi kan nanyakan apa sih tips triknya untuk sukses ya kan. Ya balik lagi ada 3 yang saya pegang hingga saat ini Bang Doy ya, yang bisa membuat saya seperti saat ini. Saya nggak bilang saat ini saya jadi orang yang sukses, nggak Bang Doy, karena balik lagi saya bilang sukses itu biar orang yang menilai Bang Doy. Jadi saya nggak mau menilai bahwa diri saya ini sudah sukses saat ini, enggak Bang Doy. Tapi saya mau bagikan apa sih yang saya lakukan ketika saya mengerjakan sesuatu ketika saya bekerja, ketika saya berusaha membangun satu usaha. Ada 3 hal Bang Doy yang saya pegang. Yang pertama itu tulus Bang Doy. Tulus dulu. Ya, tulus ya. Jadi pertama tulus, yang kedua jujur, yang ketiga itu suka berdamai, Bang. 3 hal ini nih saya pegang. Pemaaf berarti ya. Suka memaafkan. Harus Bang Doy. Oke. Karena semua orang nggak luput dari kesalahan. Begitu juga kita Bang Doy. Kita pasti nggak luput dari salah, pasti kita juga mau orang memaafkan kita. Oke. Gitu Bang Doy. Nah, jadi tulus, jujur, suka berdamai ya tadi ya. Nah, tulus itu apa sih Bang Doy? Tulus itu ya apa adanya Bang Doy. Jadi apa adanya dan tidak ada tujuan buruk kepada semua orang. Ketika kita melakukan hal ini ya kan ketika kita punya ketulusan gitu kan, orang-orang di sekitar kita pun akan percaya gitu Bang. Dampak positif yang timbul. Dampak positif yang timbul. Orang akan yakin. Kita mau mungkin mau jual apapun, kalau orang sudah tahu kita orang yang tulus, dia akan yakin gitu. Karena ada satu trust ke kita gitu loh Bang Doy. Dan kita nggak akan sulit mengembangkan sesuatu. Nah, kita harus jaga yang namanya ketulusan ini Bang Doy. Ya kan? Nah, ketika orang tahu kita tulus dalam mengerjakan sesuatu ya kan. Nah, itu akan banyak dampak positif. Ya, energinya akan positif buat semua yang kita lakukan. Nah, terus jujur ya Bang Doy. Ya, jujur ini simple sebenarnya gitu kan. Ya, jujur itu kalau buat saya mengartikannya, bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Sudah gitu Bang. Itu aja sih. Jujur juga akan tegas juga. Betul. Ya. Kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Ya itu jujur gitu loh Bang Doy. Ya kalau kita berpegang akan hal ini, balik lagi. Ini karena kita bicarakan tentang satu usaha dan pekerjaan ya. Ya kita mau melakukan apapun nggak akan sulit. Gitu loh Bang Doy. Kita bicara ke orang tahu kita jujur gitu. Timbul kepercayaan kan. Ya, tapi nilai-nilai ini memang harus kita bangun. Nggak serta-merta zaman sekarang orang percaya kita jujur gitu loh Bang Doy ya. Tapi ya harus kita bangun gitu, kita buktikan gitu loh, gitu kita buktikan ya kita seorang yang jujur gitu, kita tanamkan juga buat kita, buat adik-adik kita, buat anak-anak kita, orang seling kita ya. Betul Bang Doy. Nah yang terakhir tadi saya bilang suka berdamai. Ini paling penting Bang Doy. Ini paling sulit nih sebenarnya. Paling penting dan paling sulit memang Bang Doy. Jadi ya buat saya pribadi ya Bang Doy ya. Ketiga hal tadi itu tulus, jujur, suka berdamai itu ya saya dapat, ya saya seorang Kristiani ya, ya ini saya dapat dari iman percaya saya, gitu loh di kitab suci kami ya. Tiga hal ini, tulus, jujur, suka berdamai. Nah suka berdamai ini buat saya tuh sebisa mungkin kalau hal ini bergantung sama saya akan berdamai dengan orang itu Bang Doy. Kalau bergantung sama saya Bang Doy, contohnya ya kan, misalkan kalau saya maafkan ini selesai ya sudah saya maafkan, gitu loh. Nah bagian-bagian saya kepribadian, betul. Kalau ini masih bergantung kepada saya lebih suka menyelesaikan masalah dengan damai, gitu loh. Untuk apalah kita ribut, kita mempertahankan egoisme ya Bang Doy ya, gitu. Dalam beberapa usaha juga saya temukan. Ketika kita mungkin joint partner ya Bang Doy ya dalam membangun satu usaha, apalagi beberapa orang ya kan pasti banyak orang banyak maunya Bang Doy, ya kan banyak keinginan juga, banyak keinginannya ya kan, manusia ini kan beribu keinginannya. Nah saya sebisa mungkin menyelaraskan gitu loh Bang Doy, menyelaraskan selama masih bisa. Ini kita selaraskan ya saya selaraskan aja. Dan itu ya saya buktikan dampaknya dari ketiga hal ini Bang Doy. Gitu loh. Tulus, jujur, suka berdamai.
Ini yang membuat ya saya bisa jadi seperti saat ini. Minimal kita lebih enjoy ya. Betul Bang Doy. Ya. Karena ketika kita mungkin ngotot nggak mau berdamai, taruhlah usaha itu jadi besar. Tapi dengan kita ribut dan lain sebagainya, mungkin tadinya teman jadi ribut karena usaha ini banyak terjadi Bang Doy ya. Benar. Gitu ya. Nah ini sesuatu yang nggak jadi berkah juga buat kita Bang Doy. Gitu loh. Dan mengurangi silaturahmi juga artinya. Betul, mengurangi silaturahmi. Itu Bang Doy. 3 hal itu. Yang tadi yang trade dukungan istri. Dukungan Ibu Soleha tadi ya. Tadi, nah, ini yang sangat-sangat penting Bang Doy. Kalau itu tidak dukung berat juga. Betul Bang Doy. Jadi istri saya ya luar biasa ya. Ya kebetulan nggak ada di sini ya kan. Ya semoga dengar. Oke. Semoga dengar ya kan. Ini nggak memuji tapi ya memang seperti ini ya kan. Karena kan tadi saya bilang harus jujur nih kan Bang Doy. Ya saya bertemu istri saya dari saya yang bukan siapa-siapa Bang Doy. Ya sama-sama kami dulu juga sama-sama bekerja di Jakarta, naik motor butut Bang Doy, goncengan berdua. Saya jemput di kosannya ya kan. Nah, jadi ya ini yang harus kita pegang Bang Doy. Jadi kesuksesan seorang pria itu ya pasti di balik itu ada istri yang mendoakan. Ini mendoakan dan memberi banyak hal ya. Betul, memberi banyak hal ya. Ketika kita sedang terpuruk, yang nasihat yang memberikan kita semangat ya orang rumah kita Bang Doy. Istri kita pasti gitu terutama Bang Doy ya. Ini sangat luar biasa lah istri saya. Jadi pertanyaan Bu Soleha tadi pas betul gitu ya. Iya Bang Doy. Kalau bicara tadi kan Bu Soleha bilang kisah sedih gitu kan. Banyak Bu. Ya, banyak Bu dan panjang ceritanya kayaknya gitu. Mungkin nantilah kita buat kisah sedih ya. Betul. Oke, Sobat BN Radio, kita jeda sejenak dulu dengan sebuah lagu. Nanti kita lanjutkan dalam satu season lagi yang terakhir nanti. Oke? Silakan Mbak Jaja Cantika. Oke, Sobat BN Radio, terima kasih masih bersama saya Bang Doy Hada dalam rubrik 1 jam bersama Bang Doy Hada. Masih bersama saya Bang Arbi. Season terakhir nanti yang kita ngobrol sama beliau. Bang Arbi, Bang Arbi kan salah satu adalah CEO dari BN Media Group. Nah, begini, tidak banyak orang ya yang tertarik untuk membuat atau mendirikan sebuah media. Pertama, dengan kondisi sekarang ini bisa saja membuat banyak orang lebih memilih sesuatu yang lebih menguntungkan lah secara finansial ya. Karena media ini seperti kita berkebun, yang saya tahu seperti itu. Artinya ketika kita berusaha, dia tidak pada hari itu dapat memetiknya. Mungkin 2-3 tahun ke depan, sama kita berkebun. Ketika kita tanam mungkin 2-3 tahun lagi akan menghasilkan. Nah, Bang Arbi, dalam situasi yang sebenarnya tidak begitu baik perekonomian ataupun kondisi global kita saat ini, Bang Arbi justru memilih salah satu usaha atau salah satu keinginan itu adalah mendirikan BN Media. Kira-kira apa sih sebenarnya yang mendasari atau yang bisa meyakinkan Bang Arbi bahwa ini bisa saya dirikan juga sebenarnya media ini? Bagaimana Bang Arbi? Oke, Bang Doy, terima kasih. Soal BN Radio ini, BN Media Group ya, secara keseluruhan, sebenarnya saya bangun ini Bang Doy karena satu hal. Saya sempat ngobrol dengan beberapa teman dan saya terketuk lah hati kita untuk ini sebuah tantangan lagi nih balik lagi. Tadi ketantangan tadi kan. Sebuah tantangan ini gitu kan. Ketika saya tahu bahwa di kota kita, kampung halaman saya Sungai Liat khususnya itu tidak ada lagi radio swasta Bang. Ya kan, tidak ada lagi radio swasta. Selain RRI dan beberapa teman support, ayo bikin lah gitu kan supaya bisa lebih mempromosikan lagi nih, khususnya Sungai Liat gitu kan Bang Doy. Nah, atas dasar itu, wah ini sebuah tantangan saya bilang ya kan. Tantangan dan permohonan juga itu ya. Permohonan juga. Ya alhamdulillah semua jalan dibuka sama yang di atas. Ya hingga jadilah BN Radio saat ini Bang Doy. Nah kemudian nggak hanya di radio, kita ngobrol lagi dengan beberapa teman, ya khususnya juga Bang Doy nih senior kita di media kan, di Bangka Belitung. Nah akhirnya kita lengkapi lah. Perlahan ya, mulai dari media online kita Bang Doy ya, BN Bubble yang saat ini bisa memberikan banyak informasi buat masyarakat Bangka secara online, bisa masyarakat
ikuti ya website kita bnbubble.com ya, silakan dibuka di situ banyak sekali informasi tentang Bangka Belitung khususnya ya Bang Doy ya. Nah jadi saya pikir media ini sangat penting Bang Doy karena nggak kita pungkiri media ini menjadi salah satu unsur yang mencerdaskan masyarakat, betul. Bang Doy. Ya kan, kita bisa memberitakan segala sesuatu yang terjadi di provinsi kita yang melalui media, gitu Bang Doy. Nggak sulit saat ini kan banyak juga teman-teman media juga di luar sana yang menginformasikan gitu loh. Nah ini sangat penting Bang Doy. Menurut saya salah satu unsur yang sangat penting untuk memajukan daerah, gitu kan. Ya apalagi saat ini BN Radio menjadi satu-satunya radio swasta di Sungai Liat saat ini Bang Doy ya. Nah saya berharapnya setelah kita eksis ini muncul radio-radio swasta berikutnya Bang Doy. Jadi saya nggak berharap ini satu-satunya Bang Doy. Lebih ramai lagi ya. Betul, biar ini menjadi satu langkah yang saya ambil dan bisa membuat orang-orang lain ikut melangkah. Itu Bang Doy. Ya, itu. Jadi kita doakan terus maju. Selain itu ya pastinya dengan membuka satu peluang usaha kembali yang baru ini, ya balik lagi saya berpikir ini pasti akan membuka satu peluang pekerjaan. Itu lagi Bang Doy. Talent mungkin kuat lagi ya, muncul lagi ya. Terus juga bisa membuat teman-teman yang punya talent seperti penyiar-penyiar kita sekarang ini, adik-adik kita yang luar biasa ini, ya kan. Terus juga bisa membuka talent mereka gitu, membuka lapangan kerja dan membuka talent teman-teman kita, adik-adik dan kita. menyalurkan ke hobi ataupun apa nama itu ya. Betul. Oke, ini kan BN Media ini kan adalah menggabungkan beberapa platform media sebenarnya. Ini sebenarnya di Bangka Belitung mungkin saat ini yang saya tahu BN Media ini. Dulu memang pernah ada dulu, tapi sekarang ini yang biasanya mereka radio sendiri, TV sendiri, berita online atau sendiri. Terus BN Media, Bang Arbi menggabungkan ketiga platform itu. Malah sekarang juga ditambah dengan PH ya, mungkin ya. PH macam artinya banyak hal yang akan bisa diperbuat dengan BN Media Group ini. Nah, bagaimana Bang Arbi mungkin target ke depan dengan BN Media yang mencakup beberapa platform media ini? Ya, Bang Ray. Harapan kami sih Bang Doy ya, selaku founder BN Media Group ini, saya berharapnya media kita ini nggak hanya terpaku di Bangka Belitung, tapi semoga seizin Tuhan bisa berskala nasional Bang Doy. Alhamdulillah ya. Dan saat ini kami sudah melangkah Bang Doy. Balik lagi, segala sesuatu yang kita rencanakan tanpa langkah yang nggak akan terwujud, ya kan? Kayak Bang Doy bilang tadi, mimpi boleh nggak? Boleh, tapi wujudkan. Setelah bangun wujudkan. Gitu loh. Jangan bangun tidur lagi, ganti mimpinya ya sudah lewat. Hilang mimpi tadi ya. Gitu. Jadi ya beranilah bermimpi, tapi berani juga untuk mewujudkan. Gitu. Nah, jadi kami sudah melangkah. Saat ini di Jakarta kita juga sudah buka kantor Bang Doy. Kantor kantor cabangnya jangan kantor cabang. Ya, kita gabungkan dengan PH kita. Di situ membuat film, membuat musik ya. Studio di sana juga kita dirikan, ya kan Bang Doy. Dan juga ada media online juga di sana, Bersahaja News yang berskala nasional gitu Bang Doy. Dan tentunya juga kita berharap nih sekarang kan kita punya platform BNTV nasional. Nah, kita berharap BNTV ini benar-benar jadi satu stasiun TV yang berskala nasional Bang Doy. Arahnya tetap ke sana, ya perlahan tapi pasti. Ya tetap berusaha dan berdoa gitu Bang Doy. Dan tapi tetap memperkenalkan seluruh potensi kebaikan yang ada di Bangka Belitung berarti. Pasti Bang Doy. Oke, Bang Arbi. Nah ini pertanyaan terakhir mungkin untuk Bang Arbi. Dalam hidup ini tentu ada mimpi ya, mimpi yang sedang dikejar ataupun yang akan dikejar. Nah, saya ingin tanya kepada Bang Arbi, kira-kira mimpi apa yang sedang dikejar Bang Arbi saat ini? Saat ini Bang Doy. Saat ini. Nanti mesti mimpi dulu saya. Mimpi dulu ya, itu yang penting. Ya Bang Doy. Ya mimpi saat ini mungkin saat ini yang saya tuju saat ini ya semoga hidup saya ini bisa lebih bermanfaat lah buat orang banyak Bang Doy. Gitu. Karena kalau bicara mimpi dan bicara visi banyak sekali di kepala saya Bang Doy. Gitu. Tapi bagian saya semua visi saya ini harus bermanfaat buat orang lain. Untuk satu tujuan tadi. Itu Bang Doy ya. Karena kita kalau bicara hanya materi dan harta duniawi nggak ada habisnya dikejar Bang Doy. Tapi balik lagi, apakah manfaat yang bisa kita berikan untuk sama kita ya? Ya, walaupun mungkin belum sempurna, tapi ya terus arah usaha kita ke arah sana Bang Doy. Yang kalau yang terakhir yang paling akhir nih Bang Adi. Apa saran atau
bukan nasihat, artinya dukungan Bang Arbi kepada generasi muda Bangka Belitung dalam upaya tadi mereka juga harus sukses seperti Bang Arbi dan yang lain-lainnya. Bagaimana Bang Arbi? Ya, jadi terakhir mungkin dari saya ya, buat teman-teman ya, balik lagi tadi di awal saya sebutkan, jangan jadikan hidupmu sebuah pertanyaan. Tapi mulai sekarang jadikanlah hidupmu sebuah jawaban untuk banyak orang. Gitu Bang Doy. Sobat Radio, tadi sudah tutup baik oleh Bang Arbi bahwa hidup kita ini ada sebuah jawaban. Bukan pertanyaan dulu, ini bertanya terus kan kapan jawabnya kan. Sobat Radio, terima kasih setelah ikut berdiskusi mendengar obrolan saya dengan Bang Arbi, CEO Band Media Group. Tadi sudah banyak hal yang beliau ceritakan, baik pengalaman pribadi maupun tips maupun cerita apapun yang tadi beliau sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita untuk terus maju di Bangka Belitung ini. Dan kita doakan semua Bang Arbi juga tetap sehat, tetap tangguh, tetap bisa berkarya sehingga bisa menghasilkan yang positif terhadap Bangka Belitung. Sobat Radio, sampai sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita bertemu lagi pada acara yang sama tetapi dengan narasumber dan waktu yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.